Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Ada sebuah legenda tentang hantu wanita yang menghantui kota Makassar selama bertahun-tahun. Urban legend itu dikenal dengan nama Sumiati. Pada periode tahun 1990-an, saat Makassar masih bernama Ujung Pandang, beredar kabar hantu wanita yang bernama Sumiati menghantui hampir di seluruh penjuru kota. Saat itu orang-orang kerap menceritakan penampakan demi penampakan dari hantu perempuan itu. Menurut cerita, hantu Sumiati muncul pertama kali di sebuah daerah bernama Karainta. Saat itu ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kerasukannya, siswi tersebut menuju sebuah tempat. Mengikuti keinginan sang makhluk halus yang menguasai siswi ini, orang-orang yang menyaksikan hal tersebut kemudian dibawa ke sebuah hutan lindung di Karainta. Di dalam hutan tersebut, tumbuh sebuah pohon beringin tua yang besar. Sejak itu, hantu Sumiati kerap menampakkan diri di bawah pohon itu. Namun bagi sebagian orang, hantu Sumiati tidak hanya muncul di tempat itu saja. Beberapa orang mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang ada di pusat kota Makassar. Taman itu biasa disebut dengan Taman Macan atau Taman Segitiga karena bentuknya segitiga dan memiliki patung harimau yang besar berdiri di sana. Walau begitu, penampakannya juga dilaporkan muncul di berbagai tempat di kota Makassar berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya. Beredar kabar bahwa hantu Sumiati sebenarnya tidak berbahaya apabila dia menampakkan dirinya dengan pakaian yang serba putih. Mitosnya itu dilakukannya hanya untuk memberitahu keberadaannya di tengah-tengah kita. Walau begitu, hantu Sumiati bisa sangat berbahaya apabila dia berubah mengenakan pakaian yang serba merah. Konon, kalau Sumiati dalam wujud seperti itu, menandakan bahwa ada korban yang sedang diincarnya. Mitos lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Sumiati hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang yang pekerjaannya sebagai tukang becak dan sopir antar kota. Mitos ini erat kaitannya dengan kisah hidupnya yang kelam, sehingga dia dendam kepada orang-orang semacam itu. Walau begitu, keberadaannya tidak pernah terungkap. Dari berbagai cerita yang merebak di masyarakat, cerita ini berawal dari kisah hidup gadis desa bernama Sumiati yang ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Namun sial bagi dia, tanpa kawalan seorang kerabat dalam mengarungi awal kehidupannya di kota, Sumiati yang berjalan sendirian di malam hari lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengannya di jalan. Suasana saat itu memang sudah sangat sepi dan sunyi, sehingga Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Malam itu kehormatannya direnggut oleh pemuda-pemuda bejat tersebut. Setelah diperkosa, seorang dari pemuda yang merupakan sopir antar kota itu menyeret Sumiati naik ke dalam mobilnya. Ditemani oleh kawan-kawannya, Sumiati kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk dibuang. Selama perjalanan, akhirnya diketahui pemuda-pemuda itu merupakan tukang becak dan sopir angkutan kota yang ada di Makassar. Ketika Sumiati mencoba melawan dalam sekapan mereka, salah satu dari kawan tersebut tak sengaja membunuh gadis itu. Panik dengan hal itu, kawan itu kemudian merencanakan untuk membuang mayat Sumiati. Setelah berputar-putar ke berbagai tempat, para pemuda itu kemudian tiba di sebuah tempat yang terpencil. Setelah menggali beberapa dalam tanah yang ada di situ, mayat Sumiati kemudian akhirnya dikuburkan begitu saja tanpa pusara. Karena kematiannya yang tragis, arwah Sumiati kemudian kembali dan menjadi hantu perempuan yang menakutkan, mencari orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya, mengincar pemuda-pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir-sopir angkutan kota
yang memiliki persamaan dengan kawanan pelaku pembunuhannya. Sejak saat itu kota Makassar menjadi gempar. Kisah hidup Sumiati hingga menjadi hantu juga diceritakan dalam versi lain di berbagai tempat. Ada yang mempercayai Sumiati berasal dari sebuah daerah yang bernama Sinasara. Gadis Malang ini memang diperkosa, tapi tidak dibunuh. Dari cerita itu, Sumiati akhirnya menanggung malu setelah keluarganya mengetahui kejadian buruk yang menimpanya. Karena budaya masyarakat Makassar yang sangat menjunjung rasa malu, akhirnya Sumiati tidak sanggup menahan pandangan orang-orang terhadapnya. Sumiati kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di sebuah pohon besar yang ada di benteng Sumba Oku. Setelah ditemukan tak bernyawa, warga yang ada di sekitar benteng Sumba Ombu menurunkan mayat Sumiati yang tergantung di sana dan langsung membawanya ke sebuah rumah sakit yang berada di Jalan Gunung Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati pun akhirnya dikuburkan di sebuah tempat bernama Pero Angin. Walau begitu, di benteng Fort Rotterdam di Makassar bisa ditemukan sebuah makam atas nama Sumiati. Tidak diketahui apakah makam itu adalah kuburan Sumiati yang menjadi urban legend selama ini. Namun melihat makam itu berada di areal benteng tersebut, bisa jadi makam itu bukan makam biasa. Salah satu cerita penampakan hantu Sumiati. Teman kakakku sedang naik motor menuju ke rumahnya. Saat itu dia baru saja pulang kerja. Kondisinya sudah larut malam. Mungkin sekitar pukul 2 dini hari. Jam segitu di jalan raya sudah sangat sepi. Kendaraan pun jarang terlihat. Saat itu dia sedang membawa motor. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat seorang perempuan melambai-lambaikan tangannya ke arahnya, seperti meminta dia untuk memberi tumpangan. Saat itu dia mengajukan perempuan itu. Mungkin dia pikir wanita itu bukan wanita baik-baik. Lagi pula mencurigakan. Masa di tengah malam begitu menghentikan motor? Setelah memacu motornya beberapa puluh meter, ia kembali terkejut karena ada perempuan yang melambai-lambaikan tangannya lagi. Tetapi masalahnya ini adalah perempuan yang tadi. Dari kejauhan ia memperhatikan kaki perempuan itu. Memang tidak ada kakinya. Ternyata perempuan itu melayang. Teman kakakku langsung tarik gas setelah melewati cewek tersebut. Dia tetap merasa tidak enak. Jadi dia mencoba mengintip ke belakang lewat kaca spion. Dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata perempuan itu terbang mengejarnya. Untungnya dia tidak apa-apa. Akhirnya selamat sampai di rumah dan menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Keesokan harinya dia juga bercerita kepada temannya. Salah satunya adalah kakakku. Kata temannya yang lain, kalau tidak salah, tempat tersebut adalah rumah tempat tinggal Sumiati dulunya. Tetapi mengapa hantu itu mengejar teman kakakku? Masih tidak jelas. Untungnya tidak terjadi kecelakaan gara-gara penampakan saat membawa motor. Itulah cerita tentang hantu Sumiati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.